Beyond Time, bab 1054-1055. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Api hitam itu padam pada saat itu juga. Penjara iblis surgawi yang terbentuk dari 7 dunia besar itu runtuh. Langit kembali dan tanah pulih. Gunung dan sungai masih sama seperti sebelumnya. Su King berdiri di tempatnya. Wajahnya pucat dan jiwanya lemah. Di depannya terbentang darah yang telah dimuntahkannya sebelumnya. Entah itu di tanah atau di pakaiannya, pemandangan itu sangat mengejutkan. Faktanya, dia masih belum bisa menahan darah yang mendidih. Begitu dia berdiri, tetesan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Su King menarik napas dalam-dalam. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan otoritas ilahi takdir. Melalui penggunaan ini, dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang otoritas ilahi tertinggi ini. Semakin dia mengerti, semakin jantungnya berdebar kencang. Kekuasaan ilahi ini sangat menakutkan. Harganya sama mengerikannya. Dia menyadari bahwa jika dia tidak menambahkan niat ketiga, harga yang harus dibayar untuk mewujudkan takdir yang telah terukir akan melebihi batas toleransinya. Pada akhirnya, ada kemungkinan besar dia juga akan binasa. Meskipun dia telah mengandalkan niat ketiga, mengukir takdir pengkhianatan iblis surgawi untuk secara tidak langsung membunuh anak iblis barat, dia tetap membayar harga yang mahal. Jiwanya telah melemah, tubuhnya penuh dengan retakan. Kekuatan kultivasi dalam tubuhnya hampir habis. Bahkan otoritas dan otoritas ilahinya pun mulai meredup. Aku tidak bisa menggunakan wewenang ilahi ini dengan gegabah. Su King menarik napas dalam-dalam dan menyeka jejak darahnya di sini. Tubuhnya bergoyang karena ingin segera meninggalkan tempat ini. Hal ini karena kematian anak iblis barat pasti akan menimbulkan badai. Risiko tinggal di sini terlalu besar. Namun, begitu Su King melangkah maju, tubuhnya berhenti dan dia mengerutkan kening, ekspresinya muram. Pada saat itu, lilin merah di punggungnya mulai menyala. Panas yang sangat menyengat muncul di belakangnya, mengaburkan pandangan ke sekitarnya. Niat kebangkitan dari lilin merah itu memanfaatkan kesempatan ini dan menyala dengan sembrono. Jika api itu menyala, meskipun Su King tidak mengetahui bahaya spesifiknya, perasaan bahaya dari lubuk hatinya meledak dengan hebat. Bahaya ini bagaikan lautan api, yang ingin membakar Su King dari dalam. Hal ini membuat Su King tidak mungkin pergi sekarang. Yang terpenting sekarang adalah menghadapi lilin merah itu. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak ragu. Dia tidak peduli dengan luka-lukanya dan dengan paksa menggunakan kekuatan ilahi penghapus. Pada saat yang sama, dia mengirimkan sebuah pikiran kepada Little Shadow. Pada saat berikutnya, kekuatan ilahi penghapusnya langsung menuju lilin merah di punggungnya. Pada saat yang sama, Little Shadow juga gemetar dan menerkam. Di tengah lilin merah itu, kayu bakar berkelap-kelip. Hampir saja terjadi kebakaran. Otoritas ilahi dan bayangan kecil terus-menerus menekan dan memadamkan percikan api tersebut. Mereka menekan kebangkitan lilin merah yang terbentuk dari penyerapan api iblis sebelumnya. Untungnya, Su King telah menembus alam dengan cepat dan tidak membuang banyak waktu. Selain itu, api iblis yang diserap oleh lilin merah terbatas. Oleh karena itu, meskipun telah memanfaatkan kesempatan untuk bangkit kembali, di bawah upaya habis-habisan dari otoritas penghapus dan bayangan kecil, momentum pemulihan secara bertahap terhambat. Akhirnya, saat api padam, raungan yang tak diinginkan menggema di telinga Su King. Fluktuasi pemulihan benar-benar terhenti. Namun, rasa bahaya itu tidak hilang. Rasa bahaya itu datang dari langit dan dari mayat kering anak iblis barat yang tidak jauh dari sana. Yang pertama menakutkan, sedangkan yang kedua membuat jantung berdebar kencang. Saat mayat itu semakin membusuk, kabut hitam pun muncul. Kabut itu dengan cepat berkumpul dan berubah menjadi hantu iblis surgawi. Ia tidak memandang Su King, melainkan Cakrawala. Setelah itu, seketika menghilang, meninggalkan beberapa kata. Buah yang merupakan anak iblis barat belum matang, tetapi kau mengganggu takdirnya, menyebabkan aku memakannya sebelum waktunya. Karena itu, kau harus menanggung konsekuensi yang timbul. Kuharap kau bisa selamat dari cobaan kematian yang akan datang. Jika kau tidak mati, di masa depan aku akan datang untukmu.
Jika ini terjadi di waktu lain, kata-kata iblis surgawi ini pasti akan membuat pikiran Su King bergejolak. Namun, dibandingkan dengan iblis surgawi ini, dia lebih khawatir tentang bahaya dari langit. Bahaya ini melampaui bahaya dari iblis surgawi dan anak iblis barat. Bahkan dapat dikatakan bahwa bahaya ini melampaui semua kultivator musuh yang pernah dihadapi Su King sejauh ini. Hal itu memberinya perasaan seolah-olah dia sedang berhadapan dengan seorang dewa. Ini karena kekuatan itu adalah kekuatan seorang penguasa yang mampu melawan para dewa. Itu bukanlah penguasa baru seperti Transient Evil, melainkan seorang yang maha kuasa sejati yang telah mencapai tingkat tertentu di alam penguasa. Oleh karena itu, pada saat itu, jiwa Su King bergetar. Pikirannya bergejolak dan wibawanya goyah. Perasaan bahaya itu meningkat dengan sangat cepat. Bayangan kematian telah menyelimuti pikirannya dan menenggelamkan segalanya. Dia ingin melarikan diri tetapi tidak ada tempat untuk berlari. Hal ini terjadi karena langit terdistorsi dan sebuah cermin raksasa muncul tanpa suara. Jangkauannya mencapai 500.000 kilometer, seolah-olah cermin itu telah menjadi langit di sini. Cermin ini berbentuk lingkaran dan berwarna hitam pekat. Di bawah selubungnya, seolah-olah tanah diselimuti malam. Setelah itu, kepingan salju berjatuhan dari cermin. Salju ini juga berwarna hitam. Tidak ada angin di dunia ini, tetapi salju hitam turun secara alami, menggantikan aturan dan mengesampingkan hukum, menyebabkan segala sesuatu di sini membentuk dunianya sendiri. Su King berada di alam ini. Cermin hitam yang merupakan langit alam ini perlahan turun. Pemandangan itu tampak seperti langit yang jatuh atau runtuh. Ketika permukaannya turun 1 inci, deretan pegunungan dalam radius 500.000 km menjadi kabur dan menghilang. Di cermin hitam ini, tampaklah garis-garis besar dari semua pegunungan yang menghilang. Mereka terserap ke dalam cermin dan tidak lagi ada di dunia nyata. Tubuh Su King bergetar dan retakan muncul dengan cepat. Perasaan hidup dan mati membuat matanya memerah. Dia ingin melawan tetapi tidak bisa. Hanya darah yang menyembur keluar dari seluruh bagian tubuhnya. Pada akhirnya, dia tetap tidak mampu menghadapi seorang penguasa. Di bawah serangan seorang penguasa, otoritas ilahi dan kekuasaannya menjadi tidak berarti. Cermin hitam yang menggantikan langit itu tenggelam 1 inci lagi. Dahulu terdapat danau dan sungai dalam radius 500.000 km. Kini, semuanya menghilang dan muncul kembali di cermin, membentuk sebuah garis luar. Setelah itu, giliran tanah. Tanah tersebut berubah bentuk dan cepat terkikis. Segala sesuatu dalam jangkauannya telah muncul di cermin hitam, dan sosok Su King juga dengan cepat terbentuk di dalamnya. Kematian semakin mendekat, hanya perlu tenggelam 1 inci lagi. Su King gemetar dan tubuhnya berlumuran darah. Namun, yang terpancar dari matanya bukanlah keputusasaan, melainkan kegilaan. Dia memang bukan tandingan seorang penguasa. Terlepas dari apakah itu kejahatan sementara saat itu atau kultivator yang belum mengungkapkan wujudnya, meskipun dia telah memperoleh kesempatan dan kekuatan tempurnya telah meningkat pesat, dia tetap bukan seseorang yang bisa mengguncang seorang penguasa. Namun, ini tidak berarti bahwa dia tidak memiliki cara untuk membuat pihak lain membayar harganya. Di tengah kegilaan ini, Su King meraung ke langit. Tepat ketika dia hendak meledak, cermin hitam di langit tenggelam lagi. Situasi tersebut akan segera mengalami perubahan yang mengejutkan. Pada saat itu, sesosok tinggi berjalan dari kehampaan dan diam-diam melintasi area ini. Dia berjalan memasuki alam yang dibentuk oleh cermin hitam dan tiba di depan Su King. Dia bagaikan gunung megah yang berdiri tegak di medan perang yang dilanda badai. Lu Lingzi, atau lebih tepatnya, permaisurilah yang telah berubah menjadi Lu Lingzi. Dia muncul pada saat ini dan menghalangi badai di depan Su King, menyebabkan semua tekanan yang menimpa Su King lenyap seketika. Su King merasa lega. Dia tahu bahwa dia tidak perlu lagi mempertaruhkan nyawanya. Saat Su King membungkuk, permaisuri mengangkat kepalanya dan memandang cermin hitam di langit. Saat pandangannya tertuju, seolah-olah ribuan penunggang kuda menyerbu, api unggun berkobar, gunung dan sungai hancur berkeping-keping, dan semuanya berkumpul di tengah permukaan cermin. Tatapan itu mengandung kekuatan, menyebabkan cermin hitam di langit bergetar. Tatapan itu juga menyimpan misteri yang mendalam, dan di tengah cermin hitam tempat tatapan permaisuri terfokus, sebuah titik putih tiba-tiba muncul. Titik putih ini bagaikan matahari di malam yang gelap. Saat muncul,
benda itu bersinar dengan cahaya putih tak berujung. Cahaya ini menyebar dan menerobos kegelapan malam, menyapu cermin dengan aura yang tak terbendung. Kemanapun ia lewat, garis-garis yang tercetak di cermin langsung menghilang. Gunung-gunung, sungai-sungai, danau-danau, bahkan tanah, serta sosok Suking yang buram, semuanya lenyap seketika itu juga. Cermin hitam itu juga berubah menjadi putih. Saat semua garis luar menghilang, pemandangan berbalik di area seluas 500.000 km persegi dan semua gunung serta sungai kembali muncul. Ini adalah pertempuran antara Lulingzi dan penguasa yang tidak dikenal itu. Tidak ada yang meminta penjelasan. Hampir seketika permukaan cermin berubah menjadi putih, dengusan dingin bergema di langit. Cermin besar itu hancur berkeping-keping. Warna putih setiap pecahan cermin seketika berubah menjadi hitam kembali dan sosok seorang pria parubaya muncul di masing-masing pecahan tersebut. Akibat pembiasan dari pecahan cermin yang tak terhitung jumlahnya, sosok ini terbentuk di langit. Itu tadi, penguasa ke-17 dari Bulu Iblis Barat. Dia juga merupakan majikan dari West Demon Child. Dia menatap permaisuri. Setelah itu, dia mengibaskan lengan bajunya dan salju hitam tak berujung muncul di sekelilingnya. Ekspresi permaisuri tetap tenang seperti biasanya. Dahinya terbelah, memperlihatkan mata yang berdarah. Begitu mata itu muncul, langit bergejolak dan matahari merah darah terbit di belakang penguasa ke-17. Setelah itu, permaisuri berbicara dengan tenang. Sue Chenzi, kekuatanku adalah angin. Apakah kau tahu seperti apa tingkatan kekuatan angin selanjutnya? Suking menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Sang permaisuri menjawab dengan tenang. Ki memiliki berat, begitu juga angin. Persis seperti ini, sang permaisuri mengangkat tangannya dan menekannya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Seketika itu, matahari merah darah di belakang penguasa ke-17 menjadi buram. Setelah itu, seluruh udara di area seluas 500.000 km ini terkendali pada saat itu juga dan datang dari segala arah. Jangkauannya masih terus meluas. Dalam sekejap mata, jangkauannya melampaui 500.000 km, mencapai 5 juta, dan alirannya membentuk angin. Dalam sekejap, seluruh area dipenuhi badai yang mengerikan. Namun, kekuatan pembunuh yang sebenarnya bukanlah badai itu, melainkan tekanan udara. Tekanan-tekanan ini menekan penguasa ke-17, menyebabkan ekspresinya berubah drastis. Dia tidak bisa melawan atau menghindar. Di bawah kekuatan absolut dan otoritas yang lebih dalam ini, tubuhnya benar-benar terdorong paksa ke tanah. Saat tanah bergetar, tubuhnya jatuh seolah-olah sedang ditekan. Sekuat apapun ia berusaha, ia sama sekali tidak bisa bergerak. Pada saat itu, muncul pemandangan yang lebih mencengangkan lagi. Di bawah pengaruh ekstrim ini, udara yang berkumpul di tubuhnya secara paksa menerobos pertahanannya dan memasuki tubuhnya, menyebabkan penguasa ke-17 mengeluarkan tangisan yang memilukan. Banyak sekali luka yang langsung muncul di tubuhnya, tetapi tidak ada darah yang keluar. Semua darah mengalir deras ke dalam tubuhnya. Itu sungguh menyedihkan. Lu Lingzi memperlihatkan kekuatan yang menakutkan. Ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan kekuatannya di West Demon Feather. Hal itu mengejutkan semua orang. Seberapapun kerasnya penguasa ke-17 berusaha, dia sama sekali tidak bisa membalas. Dalam hal pemahaman tentang otoritas, penguasa ke-17 jelas jauh lebih rendah daripada Lu Lingzi. Luka yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya dan darah menyembur keluar, dan udara dari jarak 5 juta kilometer meresap kemana-mana, seolah ingin mengisi semua celah di tubuhnya dan bahkan jiwanya. Setelah selesai, tubuh dan jiwa penguasa ke-17 akan dihancurkan. Keributan yang ditimbulkan oleh pemandangan ini sungguh mencengangkan. Oleh karena itu, banyak sosok besar turun satu demi satu. Sebagian menunjukkan ekspresi serius, sebagian menunjukkan keterkejutan di mata mereka, dan sebagian lagi termenung. Mereka memiliki pikiran yang berbeda, tetapi gelombang di hati mereka sama. Pemahaman Lu Lingzi tentang wewenangnya benar-benar telah mencapai tingkat seperti ini. Tidak heran dia dihargai oleh Kaisar Agung Netherflame. Tidak heran rencana keluarga Lan untuk melawannya gagal total. Dan Sue Chenzi juga luar biasa. Namun, selain jurus rahasia api Nether, dia pasti memiliki rahasia lain. Sayang sekali pertarungannya dengan anak iblis barat disembunyikan oleh Lu Lingzi. Namun, dari jejak pelarian iblis surgawi itu,
aku dapat membuat kesimpulan. Dia pasti menggunakan metode yang tidak diketahui untuk membuat iblis surgawi itu memberontak. Meskipun kekuatan iblis surgawi memiliki daya bunuh yang luar biasa dan memungkinkan mereka yang memahaminya untuk maju pesat, kelemahannya tetap sulit diatasi. Selalu ada risiko pengkhianatan dan pembalasan. Saat semua orang terkejut, Su Qing juga memiliki berbagai macam pemikiran. Kedatangan permaisuri membuatnya menghela napas lega. Pada saat yang sama, dia tahu bahwa dugaannya sebelumnya benar. Permaisuri datang ke West Demon Feather untuk mengambil inisiatif. Sekarang, dia jelas telah memperoleh inisiatif. Oleh karena itu, dengan mengangkat tangannya, dia membuat udara dalam radius 5 juta kilometer berkumpul dan turun ke atas penguasa ke-17. Ini adalah upaya untuk menunjukkan kekuatan. Hal itu juga menunjukkan pendiriannya. Su Qing memahami hal ini. Dari kejadian ini, dia juga mempelajari beberapa cara untuk mengatasi berbagai hal. Ini adalah pengetahuan yang tidak dia pelajari dari guru tua ke-7. Kemudian pandangannya tertuju pada penguasa ke-17. Melihat perjuangannya dan distorsi wajahnya, dia bisa membayangkan beban mengerikan yang menimpanya. Sang permaisuri tampak tenang sejak awal. Dia tidak memilih untuk membunuh. Sebaliknya, saat penguasa ke-17 hampir tidak mampu menahan beban, mata darah di dahinya tertutup. Dia mencabut wewenangnya. Matahari yang muncul di langit karena dia pun pada saat itu juga terbenam dan menghilang. Udara yang mendarat di atas penguasa ke-17 lenyap terbawa angin. Setelah menurunkan berat badan, luka-luka di tubuh penguasa ke-17 pulih dengan cepat. Tubuhnya menjadi kabur dan menghilang dari tempat kejadian. Ketika muncul kembali, ia sudah berada di udara. Ia menatap permaisuri dengan ekspresi rumit dan tidak berbicara sama sekali. Dia bukan satu-satunya. Berbagai penguasa yang menyaksikan pertempuran ini juga terdiam. Metode mengambil tindakan penting secara halus dan lembut ini menunjukkan pemahaman akan otoritas dan sikap seorang ahli. Apakah kamu masih bisa bergerak? Permaisuri menoleh dan melirik Su Qing. Su Qing buru-buru mengangguk. Kalau begitu, ayo kita pergi. Kita akan kembali ke Bulu Iblis Timur. Setelah permaisuri selesai berbicara, ia berjalan menuju Cakrawala. Su Qing tak berani ragu-ragu. Ia segera terbang ke udara dan mengikuti dari belakang. Begitu saja, di bawah tatapan berbagai penguasa Bulu Iblis Barat, permaisuri membawa Su Qing dan dengan tenang berjalan di langit, perlahan menghilang ke Cakrawala. Dari awal hingga akhir, sepertinya tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Adapun anak Iblis Barat, dia tampaknya telah dilupakan. Jika dia meninggal, biarlah. Hanya penguasa ke-17 yang memiliki ekspresi lebih rumit saat ia menatap mayat layu yang terbentuk akibat serangan balik dari iblis surgawi. Pada akhirnya, dia menghela napas dan menyimpannya sebelum berbalik untuk pergi. Perjalanan ke barat ini berakhir di sini. Angin kembali, bertiup melintasi jutaan kilometer dan tatapan yang dibawa angin juga kembali. Di atas altar dao berbentuk sayap milik Bulu Iblis Barat, Kaisar Agung Bulu Iblis mengalihkan pandangannya. Menarik, apakah kamu yakin aku akan membiarkanmu melakukan apapun yang kamu mau? Kaisar Agung Bulu Iblis bergumam dengan tatapan dalam. Saat suaranya menggema, tawa menyeramkan terdengar di atasnya. Tawa itu berasal dari pria berjubah hitam yang sedang dibakar oleh rantai besi. Tentu saja dia yakin. Ketika Kaisar Agung Bulu Iblis mendengar ini, dia mengangkat kepalanya dan menatap orang berjubah hitam itu. Setelah beberapa saat terdiam, dia tiba-tiba tertawa. Pada saat itu, di persimpangan Bulu Iblis Timur dan Barat, permaisuri berjalan di depan dengan Su Qing mengikuti di belakang. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Permaisuri tidak berbicara, jadi Su Qing tidak bisa berkata apa-apa. Kali ini, ia mengenang perjalanannya ke Barat, mencoba menemukan lebih banyak pelajaran yang bisa dipetik. Sejak permaisuri datang ke Bulu Iblis Barat, Kaisar Agung Bulu Iblis mengeluarkan dekret, menetapkan nada. Setelah itu, berbagai penguasa kurang lebih menyebarkan pemikiran tentang tantangan. Su Qing merenung. Ditambah dengan situasi antara Bulu Iblis Timur dan Barat, tidak sulit baginya untuk memahami masalah ini. Ini adalah pertempuran antara Bulu Iblis Timur dan Barat, terutama karena identitas Lu Lingzi sangat sensitif. Dia bukan hanya murid Kaisar Agung Apineter, tetapi juga seorang jenius tak tertandingi dari Bulu Iblis Timur.
Dia bahkan telah menembus rencana keluarga Lan dan memperoleh kekuatan garis keturunan yang cukup untuk maju ke alam penguasa. Setelah itu, ia menunjukkan metode-metodenya yang luar biasa dan membongkar rahasia pengasingan Kaisar Agung Api Neraka, membagikannya kepada semua orang. Ia bergabung dengan para penguasa bulu iblis timur lainnya dan mengambil alih semua kekuatan dan sumber daya keluarga Lan dengan hambatan seminimal mungkin. Selama waktu ini, dia bahkan membuka beberapa tempat untuk memasuki tempat terpencil Kaisar Agung Api Nether. Hal ini bahkan secara samar-samar menunjukkan niat untuk menabur benih konflik. Ini menghancurkan penghalang antara timur dan barat, sehingga memungkinkan bulu iblis barat untuk mendapatkan bagian darinya. Setelah Su King mengingat dengan saksama, dia sedikit belajar dari hal ini. Pada saat yang sama, dia juga memahami sikap dari bulu iblis barat. Hal ini karena dengan latar belakang, identitas, dan metode seperti itu, ditambah dengan kebangkitannya yang dominan, Lu Lingzi secara alami menarik perhatian banyak orang di tanah suci bulu iblis. Namun, beberapa hal jelas tidak bisa dinilai semudah itu. Oleh karena itu, setelah Kaisar Agung Bulu Iblis menetapkan standar, bagi bulu iblis barat, menekan Lu Lingzi sampai batas tertentu adalah misi yang tidak perlu dijelaskan secara rinci. Namun, Permaisuri tidak menerima tantangan itu. Sebaliknya, beliau mengatur agar saya menantang mereka untuk mengambil inisiatif. Su King menyimpulkan dalam hati dan tahu bahwa dia telah menyelesaikan misi ini dengan sempurna. Oleh karena itu, setelah penguasa ke-17 turun tahta, Permaisuri memilih untuk menyerang dengan cara yang dominan. Lalu, ada poin penting di sini. Apakah Kaisar Agung Bulu Iblis benar-benar tidak menyadarinya? Atau karena alasan yang tidak diketahui, dia sengaja membiarkannya begitu saja? Su King menatap punggung Permaisuri. Setelah berpikir sejenak, dia mendapat sebuah tebakan. Begitu saja, waktu berlalu. Di bawah langkah santai Permaisuri, ketika cahaya senja menyinari gunung penguasa ke-10, para kultivator liar di sekitar tempat ini melihat dua orang yang telah kembali dari langit. Mereka semua menundukkan kepala dengan penuh semangat dan hormat. Su King mengikuti Permaisuri kembali ke gunung penguasa ke-10. Setelah memasuki aula utama, Su King membungkuk dan ragu sejenak sebelum memberitahu Permaisuri tentang totem lilin merah di punggungnya. Ketika Permaisuri mendengar ini, beliau berbicara dengan tenang. Kupikir kau akan terus bersembunyi. Berbaliklah dan lepaskan pakaianmu. Su King segera menanggalkan pakaiannya. Punggungnya menghadap Permaisuri, memperlihatkan totem lilin di punggungnya. Tatapan Permaisuri tertuju padanya dan beliau melirik dengan saksama. Sedikit rasa terkejut muncul di wajah beliau. Lama kemudian, dia berbicara dengan tenang. Sumber lilin ini bukanlah Wanggu, melainkan sebuah organisasi kuno di lingkaran bintang ke-9. Sebelum ini, aku belum pernah mendengar bahwa itu bisa ditransfer ke seorang kultivator. Jika dinyalakan, itu bisa membakar jiwa. Aku bisa membantumu menyegelnya, tetapi bagimu, benda ini adalah berkah sekaligus kutukan. Semuanya tergantung pada bagaimana kamu menggunakannya. Oleh karena itu, terserah Anda untuk memutuskan apakah Anda ingin menyegelnya atau tidak. Setelah Permaisuri selesai berbicara, beliau mengalihkan pandangannya. Su King selesai mengenakan pakaiannya dan merenung. Setelah merenungkan kata-kata Permaisuri, dia tidak langsung meminta segel itu. Sebaliknya, dia berencana untuk mempelajarinya sendiri. Karena itu, dia menangkupkan tinjunya sebagai tanda terima kasih dan hendak berbalik untuk pergi. Suara Permaisuri kembali bergema. Kamu tidak bisa meninggalkan gunung itu. 5 hari kemudian, ambil tokenku dan lakukan perjalanan ke Aula Seni Abadi Bulu Iblis Timur. Su King berkedip ketika mendengar ini. Sosok kakak sulung langsung muncul dalam pikirannya. Karena itu, dia menoleh dan mengamati Permaisuri. Yang mulia, Aula Seni Abadi Bulu Iblis Timur. Permaisuri mendengus dingin. Kemarin, Aula Seni Abadi Bulu Iblis Timur mengeluarkan pengumuman yang mengundang semua kekuatan dominan Bulu Iblis Timur untuk mengirim orang-orang untuk menyaksikan upacara Guru Abadi Agung mereka. Selain itu, mereka memberitahu semua orang bahwa murid dari Guru Abadi Agung asli dari Aula Seni Abadi, Yue Dong, gagal bersaing dengan Tetua Agung untuk posisi Guru Abadi Agung generasi ini dan ditangkap hidup-hidup oleh Tetua Agung. Dalam 5 hari, upacara pewarisan Aula Seni Abadi akan dimulai, memurnikan dan menyingkap seni abadi ilusi 6 pencuri milik Yue Dong.
Ritual ini membutuhkan persetujuan dari semua gunung penguasa, jadi kami telah memperoleh undangannya. Saat suara permaisuri sampai ke telinga Suking, ekspresinya langsung berubah aneh. Dia tahu bahwa permaisuri pasti mengetahui identitas Yue Dong. Mengenai fakta bahwa kakak sulung gagal mendapatkan posisi guru abadi agung, reaksi pertama Suking adalah bahwa kakak sulung telah melakukannya dengan sengaja. Dia sangat memahami kakak tertuanya yang tidak dapat diandalkan dan gila itu. Pergilah dan lihat bagaimana Yue Dong akan kehilangan kemampuan abadi miliknya. Permaisuri mengintip Suking. Suking menarik napas dalam-dalam dan setuju. Melihat Suking seperti itu, permaisuri mengangkat tangannya dan mengusap dahinya. Saat itu, yang paling dikhawatirkannya adalah munculnya variabel yang tak terkendali. Karena itu, ia menyuruh Suking dan Erniu pergi. Namun, mereka tetap datang. Selain itu, masing-masing dari mereka lebih merepotkan daripada yang lain. Pola pikir pegunungan penguasa terhadap aula seni abadi adalah untuk mendukung sang pemenang dan tidak ikut campur dalam urusan internal mereka. Saat kalian pergi ke sana, jangan memperburuk keadaan. Juga, sampaikan kepada kakakmu bahwa Dewa Matahari dari 3 Dewa Bulan Api menyebutkan bahwa mereka ingin merekrutnya untuk Perang Bulan Api, tetapi aku menolak atas namanya. Sang permaisuri menambahkan, Suking dapat mendengar ancaman dalam kata-katanya. Dia buru-buru membungkuk dan mengucapkan selamat tinggal. Setelah melihat Suking pergi, permaisuri menggelengkan kepalanya. Tidak heran jika tuan mereka memilih membiarkan mereka berkeliaran bebas daripada menjaga mereka di sisinya. 5 hari berlalu begitu cepat. Pagi-pagi sekali, saat cahaya fajar menyingsing, Suking terbang di atas gunung penguasa ke-10, langsung menuju aula seni abadi Bulu Iblis Timur. Dia sama sekali tidak cemas. Sebaliknya, dia merasakan sedikit antisipasi.